Halo semua, ketemu lagi di channel saya. Kali ini kita akan mereview sebuah smartphone, yaitu Samsung Galaxy M31. Kali ini kita akan bahas dulu dari segi desain M31. Dari segi desain Samsung Galaxy M31 ini belakangnya dia bentuknya seperti ini, ada masih fingerprint di sensor di belakang, kemudian logo Samsung dan modul 4 kamera di bagian belakangnya. Bagian depannya ada sebuah kamera selfie 32 megapiksel, kemudian dia ada port USB Type-C, mikrofon, speaker, headphone jack. Di bagian atas ada mikrofon lagi tipikal Samsung dan speaker. Di sini ada slot SIM yang berjumlah triple slot, yaitu di 2 kartu SIM dan 1 micro SD. Bisa dicek di video mengenai unboxing Samsung Galaxy M31. Kemudian tombol power dan volume up and down. Secara penampilan ini saya beli yang warna biru. Saya lebih suka seperti ini ya, tidak ada coret gradasi di sini, warnanya elegan dan dipegang ini memang tebalnya 4,9 inci dengan luas layar 6,4 inci. Rasanya ya, masih enak digenggam dan beratnya ini masih cukup ringan ya, 4,5 mAh. Beratnya hanya 191 gram. Untuk layar dia sudah berjenis panel menggunakan panel Super AMOLED 6,4 inci, warnanya cukup vivid ya di sini. Khas Super AMOLED, jadi tidak perlu diragukan lagi mengenai kualitas layar dari Samsung Galaxy M31 ini, karena dia sudah menggunakan panel Super AMOLED dan resolusinya sudah Full HD+. Secara looks, desain dari Samsung Galaxy M31 ini masih bisa disimpulkan kalau saya pribadi cukup suka dengan desain dari Samsung Galaxy M31. Justru dengan tidak ada gradasi ini lebih terlihat profesional dan elegan. No komplain lah kalau dari segi desain, cuman memang dia untuk membedakan dari seri A dia masih fingerprintnya masih di belakang. Justru saya lebih suka yang ini karena responnya cukup cepat ya dibanding yang di dalam layar. Nah, responnya cukup cepat ya. Dari segi desain ini sudah cukup oke, bagus di Samsung Galaxy M31 ini. Ya, ini kita membahas masalah performa dari M31. Dia menggunakan chipset Exynos 9611 yang sudah digunakan di Samsung Galaxy A50s dan Samsung Galaxy A51. Kali ini digunakan juga di seri M31. Chipset ini cukup oke untuk performa harian. Nanti kita akan bahas detail di games. Resolusinya ini udah Full HD+. RAM-nya sendiri udah 6 GB, internal storage 128 GB. Sistemnya ini udah Android 10 ya. Oke, kita coba masuk ke pembahasan masalah game. Gimana performanya ketika bermain game. Game yang pertama kita coba PUBG Mobile. Di sini settingan grafik yang bisa diperoleh maksimal di HD Ultra. Kalau HDR dia belum HDR Ultra justru ya, udah bisa di Ultra HD belum bisa. Jadi maksimum settingannya ada di HDR Ultra, atau kalau di smooth dia bisa smooth extreme. Oke, kita coba masuk di permainan dengan settingan HDR Ultra dan ininya stylenya realistik.
kita bisa lihat di sini untuk grafis cukup bagus ya, secara warna rumput-rumputnya kelihatan bagus. Kemudian di sini cukup smooth, tidak ada lag sama sekali. Tampilan warna grafisnya juga baik. Jadi untuk di HDR Ultra, coba kita lihat ya, tidak ada lag, frame drop sejauh ini. Ya, ini cukup bisa dimainkan di settingan tertinggi, yaitu di HDR Ultra. Kali ini kita akan masuk ke game yang kedua yang kita mau tes. Yaitu PES 2020. Ini PES 2020 ini saran saya untuk video settingnya ini jangan di grafis tertinggi karena agak patah-patah ya. Jadi di standar dan 30 frame per second aja. Kalau yang high dan 60 frame per second dia agak patah-patah, jadi saran saya cuma di medium dan frame rate 30 frame per second itu sudah cukup playable lah dan bisa dinikmati permainannya. Sepatnya kita pasang 3 trio maut di depan, Ronaldo, Messi, Neymar. Di tengah ada Pogba, Toni Kroos, Pjanic. Di belakang ada Azpilicueta, Van Dijk, Mark De Ligt, David Alaba, dan kipernya Alisson. Ini speaker full ya, juga bisa dinilai kualitas suara speaker dari Samsung Galaxy M31 ini. Ya, ini kalau di medium dan 30 frame per second ini cukup lancar game ini dimainkan PES 2020. Di baterai sendiri Samsung Galaxy M31 ini merupakan selling point utamanya, dia 6000 mAh. Jadi ini memang seri M adalah mengandalkan baterai jumbo di selling pointnya. Kalau saya sendiri pemakaian sih selalu dari pagi sampai sore itu masih sisa 70% ya charger full. Kemudian malamnya saya ketika mau tidur saya charge lagi. Untuk pengecasan sendiri dia sudah pakai charger bawaannya, ini kepala chargernya udah adaptif fast charging ya, 15 watt. Pengecasannya sih kalau dari kondisi saya nggak pernah sampai 0% sih, tapi kalau dari 40% 50% gitu ya sekitar 1,5 jam dia sudah full, karena baterainya juga tergolong jumbo ya, dan pengecasan juga gak terlalu lama sih ya. Demikian untuk pembahasan dari kapasitas baterai dan pengecasan baterai Samsung Galaxy M31. Untuk kamera ini juga selling point dari M31, justru dia lebih tinggi dari Samsung A51 yang dibanderol lebih mahal. Untuk di harga 3 jutaan ini dengan 64 megapiksel ini udah cukup bagus sekali ya. Coba kita lihat gimana hasil foto dari Samsung Galaxy M31 ini dan belakangan video kamera depan dan kamera belakang Samsung Galaxy M31. Apakah cukup worth it, cukup bagus hasilnya? Mari kita saksikan hasil-hasil penangkapan kamera Samsung Galaxy M31 ini. Ya, ini contoh perekaman kamera belakang Samsung Galaxy M31.
lebih resolusi Full HD. Silakan dinilai kualitas rekaman. Ini dalam ruangan ya, tanpa diisi pencahayaan dalam mall. Nah, habis dari Lotte-Mart, ya beginilah suasana Lotte-Mart di Mall Green Park Square. Sekaligus mengetes rekaman kamera depan Samsung Galaxy M31. Oke, kesimpulan akhirnya Samsung Galaxy M31 ini bagaimana sih? Kalau menurut saya ini sangat value deal sekali dengan harga segini. Kameranya 64 megapiksel, hasilnya di kondisi daylight cukup bagus. Kemudian secara performa untuk game, penggunaan game cukup bisa playable, tidak ada lag sama sekali ketika di settingnya medium. Bahkan di PUBG Mobile tadi bisa smooth di settingan tinggi, HDR Ultra. Baterainya merupakan selling point utama 6000 mAh yang bagi orang yang membutuhkan handphone dengan baterai besar, yang mungkin orang lapangan yang jarang ngecas, ini sangat worth it sekali. Secara desain juga looksnya cukup premium dan elegan dan tidak ada gradasi, jadi kesannya profesional. Jadi kesimpulan akhir, Samsung Galaxy M31 ini ditambah lagi dengan panel Super AMOLED sehingga ada fitur Vision Display seperti ini, sangat worth it sekali untuk dibeli di rentang harga 3 jutaan. Demikian review Samsung Galaxy M31.